warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم صدق الله العظيم. Al-Mukalamun, para alim ulama, para tuan guru yang kami hormati, Bapak Kepala Desa yang kami hormati pula, segenap para musyai'in, pengantar jenazah yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Walaupun kita diselimuti duka, ya, kita selalu dan senantiasa bersyukur pada Allah bahwa dengan pertolongan Allah kita bisa hadir di tempat ini mengantar jenazah almarhum salah satu jemaah kita, Bapak Amir Hamzah. Pertama, mudah-mudahan kehadiran kita mulai dari sejak para jenazah jemaah tadi sampai ke tempat ini sebagai amal saleh kita yang akan kita temui setelah kita tiada. Yang kedua juga mudah-mudahan ini sebagai hiburan atas keluarga yang ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, bahwa kita manusia ini tidak lama hidup, bagaimana sekarang dialami oleh Bapak Amir Hamzah. 100 tahun yang lalu beliau belum ada, dan belum 100 tahun beliau juga sudah tiada. Umat akhir zaman Allah sengaja ciptakan usianya singkat. Baginda bersabda, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina sab'in wa sittin wa sab'in. Umur umat ini berkisar di antara 60-70 tahun. Dibandingkan dengan umat terdahulu, maka kita ini betul-betul sangat singkat, sangat pendek. Kalau umat dulu itu hidup mereka itu sampai ratusan tahun, 900 tahun, ada yang 600 tahun. Pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, seorang ibu berduka kehilangan, meninggal anaknya yang masih muda belia. Apabila ditanya sama Nabi Musa alaihissalam penyebab kesedihannya, maka ibu tadi mengatakan, anak saya barusan meninggal dunia, satu-satunya. Usianya baru 360 tahun. 360 tahun itu baru akil balik. Jadi, Masya Allah. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan pada ibu tadi, wahai ibu, jangan bersedih, karena nanti di akhir zaman ada satu umat yang usianya pendek, 60-70 tahun. Maka kata ibu tadi, kalau dalam usia 67 tahun, tentu mereka tidak buat rumah sebagai tempat tinggal. Kata Nabi Musa, justru umat itu akan berlomba-lomba membangun satu bangunan yang mana usia bangunannya lebih panjang daripada usianya sendiri. Maka mendengar ini, ibu itu mengatakan, demi Allah, wahai Nabi Allah Musa, sekiranya saya dijadikan oleh Allah sebagai umat itu, saya tidak akan buat rumah. Saya akan sujud di bawah pohon sampai jadi tengkorak. Nah, begitu ya, hadirin. Maka begitu singkat, begitu pendek hidup ini, namun kehidupan yang singkat, yang pendek ini sangat menentukan bagaimana perjalanan kita selanjutnya, mulai dari kubur, mahsyar, mizan, sirat, hingga nanti berakhir di antara surga atau neraka, tergantung pada kehidupan yang pendek ini. Maka tentunya Allah SWT, karena itu satu ucapan tasbih selagi kita hidup di dunia, itu kata Nabi lebih baik daripada kerajaannya Sulaiman bin Daud alaihissalam. Satu subhanallah, itu bisa bayangkan. Satu subhanallah lebih baik dari kerajaan Sulaiman bin Daud. Padahal dalam Al-Quran diceritakan tidak ada raja yang lebih besar daripada Sulaiman. Beliau punya kerajaan di seluruh dunia, bukan hanya satu benua. Seluruh dunia ini beliau kuasai. Beliau punya permadani terbang yang bisa mengantar penumpang 600.000 penumpang. Satu pagi, perjalanan 1 bulan
bisa ditempuh satu pagi atau satu petang. Beliau punya, dalam Quran dijelaskan penyelam dari jin-jin ya, menyelam ke seluruh samudera di dunia dan mengambil berlian, mutiara lalu diberikan pada Nabi Sulaiman. Sebegitu kayanya, sebegitu besarnya. Tapi Nabi mengatakan ucapan satu subhanallah kita ini lebih baik dari kerajaan Sulaiman. Kenapa hadirin? Karena kerajaan dunia ini sehebat apapun tidak ada yang abadi. Termasuk kerajaan beliau. Hanya saksi bisu, Masjid Aqsa yang kita lihat. Kerajaan beliau sudah tidak ada. Beliau pun juga sudah pergi. Tapi ucapan subhanallah ini kata Nabi, kalau kita ucapkan selagi masih napas di dunia, Allah tumbuhkan pohon di surga yang batangnya daripada emas, rantingnya dari berlian. Sekiranya kuda Arab mengitari pohon itu selama 100 tahun, tidak habis dikitari naungan. Nah, tidak bisa dibayangkan, itu baru subhanallah. Bagaimana salat, bagaimana nilai puasa, haji, umrah, ya, dan seterusnya. Tapi kita tidak melihat sekarang, karena disebut iman itu bukan melihat. Iman itu justru membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasul. Ulama berita pada kita, iman itu artinya takdzibun nazar wa tasdiqul khabar, mendustakan yang nampak di dunia ini dan membenarkan berita-berita yang terjadi akan datang dari Quran, dari hadis, itu yang benar. Termasuk berita-berita mengenai alam kubur tadi yang dijelaskan dalam talqin tadi. Coba kita renungkan, kadang-kadang kita sampai pikiran sana. Kubur itu pasti, kan begitu. Nikmatnya pasti, deritanya pasti, surga itu pasti, neraka itu pasti. Kita bertemu dengan Allah yang maha itu pasti dapat kepastian. Ini semua tidak kelihatan, tapi kita wajib meyakininya karena itu berita pasti benar ada. Itu yang disebut dengan iman. Hadirin, kalau seandainya manusia melihat sekarang, misalnya pahala subhanallah yang dia lihat, tentu tidak ada yang akan berjalan syariat di dunia. Tidak ada mau jadi presiden, tidak ada jadi menteri, tidak ada mau jadi bupati, jadi gubernur, tidak ada. Semua orang akan berlomba sujud, ya. Tapi hadirin, setelah mati baru kita melihat. Maka dalam Quran Allah ulang ayat-ayat ini supaya direnungkan. Rabbana absarna, ya Allah sekarang saya melihat, wa sami'na sekarang saya mendengar, balikkan saya ke dunia. Hadirin, Rasulullah bersabda, saya pernah ya, kalau saya berdoa pada Allah, katakan, kalau saya berdoa pada Allah supaya diperlihatkan kepada kamu keadaan barzakh itu, keadaan kubur itu, kata Nabi tidak ada yang sempat mengubur jenazah saudaranya. Bahkan istri kita meninggal dunia, misalnya, atau keluarga meninggal dunia, tidak ada yang sanggup menguburkan kalau seandainya diperlihatkan. Karena itu kenapa orang-orang dulu seperti As bin Wa'il itu, na'udzubillah min dzalik ya, dia mengejek Rasulullah SAW. Dia bilang, Muhammad itu kok kubur itu ada taman surga, ada jurang neraka katanya kan, dalam hadis itu kan. Maka dia menggali kubur-kubur yang ada di Ma'lah itu. Dia gali, lalu dia bilang, tidak ada apa-apanya, tulang belulang, tengkorak begitu. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, Anda telah berdusta. Saya tadi telah menggali kubur, ya, kuburan itu. Saya tidak menemukan apa-apa, tidak ada kehidupan di dalamnya. Yang hanya saya temukan tulang belulang, tengkorak yang berserakan itu. Rasulullah SAW menjawab, bukan Nabi menjawab, tapi Allah langsung menurunkan satu ayat dalam Al-Quran dari akhir surat Yasin atas ejekan orang musyrik tadi. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil nizama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Itu Allah yang menciptakan mereka di dunia ini hidup. Allah kuasa juga menghidupkan di alam barzah itu, ya. Barzah ini, maaf Bapak sekalian, bukanlah kubur yang kita lihat ini. Barzah itu satu alam yang kita tidak tahu. Kayak alam dunia itu namanya barzah. Kalau kita gali kubur-kuburnya, kita temukan ada tulang berserakan, tidak ada apa-apanya. Tapi itu bukan barzah. Barzah itu satu alam yang hanya Allah tahu di mana posisinya. Karena manusia ini, rohnya itu akan pergi, ya kan? Badannya memang dikembalikan ke tanah, tapi roh kita hidup. Dan kehidupan yang sebenarnya bukan badannya, tapi rohaninya, roh yang hidup. Nah, kalau roh itu selamat, dia soleh di dunia ini, maka dia akan ditempatkan eliyin namanya dalam Quran. Tapi kalau roh itu jahat, kalau dia maksiat, tidak bertobat pada Allah, orang kafir, musyrik dan sebagainya, itu Allah tempat namanya sijil. Sijil itu satu tempat di bawah ini. Satu penelitian di Siberia, Pak, ya. Itu orang komunis itu mengebor bumi ini, ya. Dia mau tahu apa isi di dalam tanah ini, ya. Dia meletakkan di situ satu alat perekam yang bisa merekam kejadian-kejadian yang ada di bawah bumi ini. Maka di dalam kedalaman kurang lebih 10 km ya ke bawah bumi ini digali,
namanya orang kafir Pak, dia membuktikan apa sih isi bumi di bawahnya. Maka tiba-tiba alat apa itu sampai pada satu ruangan, ya. Di situ dia dengar orang berjerit teriakan yang bukan 1000 orang, mungkin dia jutaan manusia, laki perempuan, Allahu Akbar. Sebagian itu ada yang masuk Islam, tapi sebagian meninggal di tempat karena terkejut. Nah itulah dikatakan oleh Nabi itu barzah. Jadi kita harus yakin bahwa Rasulullah tidak pernah dusta Pak. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar, yakin, pasti adanya. Tidak ada kita main-main Pak, pasti Pak ya. Walaupun kita tidak melihat, tidak mengalami sekarang ya, karena Nabi itu tidak pernah dusta. Nabi tidak pernah bohong. Apa yang disampaikan wahyu dari Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi mengenai berita kubur yang belum kita alami, pasti kita akan alami. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, ya, ketika nanti orangnya akan, kita semua keluarga, anak, istri meninggalkan kuburan ini, maka dia bangun jenazah ini, dikembalikan rohnya, sehingga kain kapan itu tersingkap sampai di pahanya. Dia mendengar langkah-langkah kaki kita yang pulang meninggalkan kuburan. Ngeri Pak, ngeri. Masya Allah. Kita ini kayak mimpi rasanya. Belum tahu kita di mana alam itu. Sejak dari dimandikan, dikapankan, disolatkan, kita seperti mimpi mati. Begitu dikebumikan kita ini, nah sudah ditimbun dalam daerah seperti ini, baru Allah kembali ke roh, baru kita menggapai-gapai. Saya bilang, di mana saya berada ini? Ya, ini pakaian apa? Kok tidak ada kantongnya? Dia mengapa-ngapai di sekitarnya, kok bau lumpur, bau tanah, di mana kasur saya, di mana? Baru dia menyadari ternyata dia sudah tidak lagi berada di alam dunia. Menjerit, menangis, meraung-raung, dia panggil semua yang pernah dekat dengan dia, istrinya, anaknya mungkin ya, saudaranya, keluarga, mana kamu? Dia teriak semua. Dan Rasulullah menjelaskan, teriakan orang dalam bumi ini, bawah bumi ini, didengar oleh seluruh makhluk di dunia ini, selain jin dan manusia. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Jadi baru dia sadar ternyata, Masya Allah, dia sudah tidak lagi bersama di dunia. Itu saat-saat yang paling menakutkan. Saat-saat yang paling menakutkan. Nah kalau dia orang yang taat, insya Allah, mudah-mudahan saudara kita jamaah Tab'an termasuk orang soleh, maka akan datang aman memeluknya, mendekap dan tenang, aku akan bersamamu. Yang pertama itulah Quranul Karim, ya. Itu yang pertama datang berikan syafaat. Maka kita di dunia harus sering baca Quran. Jangan Qurannya dibeli terus ditaruh di atas puketan, tidak pernah dibaca-baca. Baca itu karena dia pertama yang berikan syafaat dalam kubur. Itu Nabi mengatakan syafaat dalam kubur itu Quran, dekat, berbentuk seperti seorang wanita, seorang laki tampan. Baru yang kedua sedekahnya. Setelah Quran itu baru sedekah. Karena disebut dalam Al-Quran kan sedekah itu, kenapa? Karena sedekah itu yang paling jelas pertolongannya. Tidak sholat tapi sedekah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah bilang, kenapa sedekah disebut? Fa'as-saddaqa wa aku minaswalihin. Walai, ya Allah tangguhkan kematian saya akan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu yang paling nampak. Nah itu amal-amal. Nah tapi kalau yang jahat, ta'udzubillah dari summa na'udzubillah. Karena itu pada dua ahli keluarga Pak ya. Karena orang meninggal yang sudah di bawah bumi ini, di barzah, ada hubungan dengan yang hidup ini. Laulal hayat, kata Nabi, lahalkal mamat. Kalau bukan karena doa, karena amal orang soleh di bumi, pasti binasa orang meninggal dunia. Makanya kenapa adat baik dari para orang tua dulu mengajarkan ada nyiwaan, dan itu tahlil, zikir. Maksudnya untuk itu membantu, karena saat-saat itu saat-saat yang sangat menakutkan, membantu supaya orang tetap imannya. Kan Nabi doakan tadi. Rasulullah dalam hadis dikatakan, istaghfiru li akhikum was'alul lahu tasbih fa innal ana yus'al. Kita disunahkan Pak duduk di sini. Ini bukan bahwa kita Nabi mengajarkan setelah kita mengebumikan, duduk di situ kemudian istighfar, mohonkan ampun, mohonkan kekuatan iman, karena sekarang dia ditanya. Nah, itu makanya kita istighfar, Tuan Guru bacakan zikir, tahlil, doa ini untuk membantu ini supaya tetap imannya diingatkan kembali Pak. Dakwah ini penting, bukan hanya orang, bahkan orang apalagi dia masih hidup, yang meninggal dunia pun masih diingatkan kembali berarti itu. Al-an pada serta fi atbaqit tara wa bain asakiril mauta fa idza ja'a terus begitu. Hamba Allah, dia dengar, lebih mendengar daripada kita yang hidup ini. Wahai hamba Allah, sekarang kamu berada di bawah lipatan bumi. Nanti kalau datang padamu dua malaikat mengatakan, jangan takut, jangan gentar, dia makhluk Allah. Kalau dia bertanya padamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa ikutanmu? Seterusnya, siapa saudaramu? Jawab dengan keyakinan yang benar. Diingatkan. Itu dakwah benar.
Apalagi yang hidup ini wajib diingatkan, yang mati saya diingatkan supaya dia selamat. Apa yang kita hidup ini lebih wajib lagi dakwah itu. Maka kalau ada tetangga tidak sholat, tidak ke masjid, itu kita ingatkan. Yang meninggal pun masih kita ingatkan supaya dia selamat. Tetapkan imannya supaya dia jadi kuburnya menjadi taman daripada taman di surga. Hadirin rahimakumullah. Terus begitu terus kita hidup. Maka hadirin, insyaallah, kalau itu roh orang kafir, orang munafik, dia naudzubillah min dzalik, berada dalam jahanam, jurang daripada jurang api neraka. Semoga Allah selamatkan saya, selamatkan salah satu jamaah kita. Kalau kita dengar laporan tadi dari Bapak Kepala Desa, insya Allah saya berkeyakinan saudara kita, bapak kita, orang tua kita, Bapak Amir Hamzah ini adalah orang yang soleh. Insya Allah ya, karena selama hidup walaupun dalam kondisi sakit ya, tertatih-tatih mendatangi panggilan Allah. Yang sehat pun tidak begitu, maaf, walaupun rumahnya dekat masjid ya, maaf ya, rumahnya dekat masjid ya, bisa menaklukkan Gunung Rejani, naik Gunung Rejani kuat dia, tapi rumahnya dekat masjid, bertahun-tahun tidak pernah naik ke masjid, setelah jadi bangkit baru naik ke masjid. Allah Akbar. Gunung Rejani bisa ditaklukkan, tapi rumah dekat masjid tak mampu. Ini saudara kita Pak dalam kondisi stroke, tertatih-tatih kan, datang juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan beliau dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini jadi pelajaran terakhir bagi kita yang masih hidup ini. Insyaallah mari kita mengambil pelajaran. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita tetap istiqamah dalam iman dan Islam hingga di nafas terakhir kita ya. Dan kita semua Allah hidupkan dalam husnul khatimah, juga mati dari husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak kita, Bapak Amir Hamzah, dimudahkan oleh Allah untuk menjawab setiap pertanyaan mereka mengatakan sehingga dia dibawa ke ilmiah. Ala hadiniyat walaupun niyatul salihah al-fatihah. Terakhir kepada keluarga ya, anak saudara yang ditinggalkan, mohon bersabar atas musibah ini. Kalau kita bersabar, Allah janjikan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harir, surga dan citra berkat kesabaran. Kita juga bertakziah kepada ahli keluarga, insyaallah ya. Mudah-mudahan hadirullah dengan berkat Ramadan ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur beliau menjadi taman daripada taman surga. Karena sudah janji Allah bahwa Allah berikan dua cahaya kepada umat Rasulullah ini, yaitu cahaya Quran, cahaya Ramadan. Dengan dua cahaya ini teranglah dua kegelapan di kubur dan kegelapan pada hari kiamat. Insyaallah ya. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika benar mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada khilaf dan salah itu dari kelemahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.